everyone, welcome to And Here We Share. Halo teman-teman semua, semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat, baik secara fisik maupun secara mental. Dan semoga teman-teman juga nggak kaget tiba-tiba ada episode And Here We Share yang kelima ini di hari Minggu gitu. Actually, I didn't plan this at all. Aku nggak ngerencanain hal ini, tapi aku rasa hal ini sudah urgent untuk aku bahas dan juga aku nggak bisa nunggu minggu depan gitu untuk membuat video ini. Jadi aku memutuskan untuk take hari ini, hari Minggu, edit hari ini juga dan akan aku publish mungkin malam ini setelah semuanya beres. Itu. Jadi aku tuh habis nonton Ginting tadi dan ini masih cukup on fire gitu ya. Dan setelah beres hasil dari gamenya adalah Ginting akan tanding lagi untuk memperebutkan bronze medal and he definitely put an amazing fight today. Tadi aku lihat kayak jatuh bangun aku gitu kan. Nah, terkait hal ini aku mau menyampaikan pendapat dan opini aku terkait kalah dan menang. Karena ini pendapat dan opini aku, jadi untuk kali ini aku tidak invite atau tidak mengundang speaker ke episode And Here We Share. Sebenarnya tuh aku paling anti gitu nyebut kalah dan juga menang. Karena bagi aku pribadi, semua orang yang have a courage to compete in that competition itself is a winner. Kebayang gak sih kayak they have won against their anxieties, insecurities, and all those things gitu ya, to be able to step in that field atau in that position. Karena ya seperti yang kita tahu gitu, musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Dan apakah kita punya kemauan untuk berkembang biar lebih baik dari hari kemarin? Apakah kita punya keberanian untuk men-challenge diri kita sendiri nih dengan limit yang tadinya kita punya atau yang udah kita set di waktu-waktu sebelumnya gitu. Nah, back to the topic, kita ngomongin game hari ini. Tadi pas gap poinnya cukup tinggi gitu, cukup besar, ibu aku nyeletuk sambil bercanda gitu. Nggak mau nonton ah kalau gini. Nah, celetukan itu, yang bercanda itu, walaupun aku tahu ibu aku pasti akan tetap nonton dan juga mengawal sampai darah penghabisan titik-titik terakhir gitu ya. Aku tuh keinget lagi tentang komentar dari seorang makhluk, seorang netizen yang sempat viral beberapa hari lalu gitu. Nah, ini gambarnya. Nanti aku taruh di ya, kanan kiri, bisa dilihat aja ya. Nah, selain komentar dari makhluk itu, ada komentar lain yang berbunyi, kirain emas, taunya perunggu. Kayak gini, nanti aku insert juga fotonya entah di mana. Ya, sebenarnya walaupun kalimat itu tuh sebenarnya multitafsir gitu ya. Yang pertama bisa aja artinya kirain emas, ternyata perunggu. Karena warnanya tuh mirip kan. Maksudnya kalau kita lihat dari screen HP kita mungkin ada aja gitu yang ngira itu emas. Tapi bisa juga berarti kirain dapat emas, ternyata cuma dapat perunggu gitu. Jadi multitafsir sebenarnya bisa aja sih salah satu dari dua kemungkinan itu dimaksudkan atau bahkan penulisnya punya maksud lain. But the fact that you got the medal in the Olympics is a very outstanding achievement. Kayak aku nggak bisa ngebayangin dapat medal di Olimpik. Kayak gimana rasanya, mau apapun itu. Maksudnya jangan kan medal untuk masuk ke Olimpiknya aja kayak, kebayang nggak sih, you participated in an Olympic, kayak, wow, I will never. Terus aku jadi mendadak keinget pengalaman pribadi aku. Jadi waktu itu aku lagi senang nih karena Indonesia menang. Aku lupa itu tuh ajang apa, cuman waktu itu pernah menang. Terus ada kerabat aku yang bilang, hah, cuma menang perunggu gitu sambil itu entah nanya, entah nada sinis, entah seperti apa gitu ya. Dan terakhir aku teringat pernyataan Jonathan Christie waktu lagi interview sama Youngdae di Korea. Waktu itu lagi Korea Open, if I'm not mistaken. Lagi di traktir makan gitu, terus mereka ngobrol-ngobrol. Di mana Jonathan Christie itu menyampaikan hal ini. Nanti aku insert dimanapun itu ya. Oke. Nah, menurut opini aku, ini itu suatu fenomena yang harus diberhentikan gitu. Dan aku harap suatu saat bisa berhenti. Sooner or later, tapi pengennya secepatnya ini tuh bisa berhenti gitu. Fenomena bahwa ada segelintir masyarakat yang masih merendahkan, mengecilkan, mencemooh, atau bahkan menghujat gitu ya, pencapaian orang lain, apapun itu menurut aku harus berhenti. Kayak, seriously people, what the fuck is wrong with you? Kayak, kesel banget nggak sih liatnya? Oke, inhale, exhale. Kayak from all those options yang terbuka gitu ya, kayak you can be actually happy for them,
you can get emotional with them, kayak waktu Rahmat Erwin menang, terus ya udah itu aku banjir bandang di rumah kayak nangis dan lain-lain kayak gitu. Waktu Windy Cantika menang juga kayak emosional banget liatnya, apalagi dia langsung kayak video call gitu, aku kayak Queen gitu. You can get emotional with them gitu kan, dalam bentuk supportnya. Terus you can be proud of them, you can brag about them in your social media yang bisa dilihat sama semua orang. Jadi kayak spread the news, we got medal. Dan sebenarnya kamu juga bisa kasih semangat gitu, kayak encouragement gitu. Dari seluruh option itu, what did you do? You chose to belittle their achievement, and for what purpose? Aku nanya itu sih, tujuannya apa sih gitu? Kayak melayangkan hujatan atau komentar-komentar sinis itu untuk apa gitu? Untuk merasa superior, lebih superior dari atlet-atlet yang udah mengharumkan nama bangsa ini, atau apa gitu. Dan aku juga pengen nanya kayak, emang kamu udah berbuat apa gitu untuk ya negara ini gitu, untuk masyarakat, untuk Indonesia. Aku tuh jujur selama nonton Olimpiade kali ini, atau sebenarnya sih tiap kompetisi gitu ya, aku selalu kayak refleksi diri gitu. Di umur aku yang ke-21 ini, aku udah bisa kontribusi apa untuk masyarakat, untuk negara. Kayak bener-bener bahasa Sunda itu ngahuleng tarik. Kayak bener-bener mikir gitu loh, kayak ngeliat atlet terus, oh my God, they're so amazing. Kayak they're persistent, akhirnya bisa juga bawa mereka ke Olympics gitu. Kayak kita ngelihat atlet-atlet kita susah payah mengharumkan nama Indonesia, susah payah berlatih, bertanding, berjuang nonstop gitu untuk menunjukkan eksistensi Indonesia di dunia gitu ya, di mata negara-negara lain. Aku bertanya ke diri aku sendiri, aku selama ini udah bisa ngelakuin apa gitu. Jadi kayak, okay, that's a reflection moment for me. Dan di satu sisi aku banyak juga gitu ngelihat bahwa makhluk-makhluk ini dengan seenaknya melakukan hal-hal yang tadi udah aku sampaikan gitu ya, menjatuhkan lah, mencemooh lah, atau menganggap kecil atau merendahkan gitu. Dan puncaknya bahkan ini bisa tergolong sebagai cyberbullying gitu, karena kan kalau dilihat-lihat lagi dalam konteksnya interview Jonathan Christie dengan Eongde itu, Jonathan Christie menyampaikan bahwa dia lagi semacam rehat, atau aku lupa, lagi rehat gitu, lagi menjauhi media sosial karena ketika menang atlet kita tuh benar-benar dielulukan gitu, tapi begitu kalah mereka bisa saja gitu mendapatkan hujatan yang benar-benar di luar imajinasi kita gitu. Padahal oleh masyarakat kita sendiri. Bingung nggak tuh? Jujur aku sih bingung. Aku mah bertanya, jujur aku mah bertanya. Nah, I think it's very, very extremely, very extremely unfair to our athletes. Lebih jahatnya, setelah makhluk-makhluk ini ditegur, para komentator itu ya, netizen-netizen itu, dia tuh bukannya refleksi diri gitu, tapi banyak yang menjustifikasi perilakunya, menghina atlet itu dengan kalimat-kalimat seperti, kita mencemooh itu untuk membuat mental dia jadi lebih kuat, jadi lebih mau untuk berjuang untuk Indonesia, gitu. Karena cemoohan itu bisa bikin atletnya bangkit, misalnya kayak gitu. Atau, mereka tuh mentalnya kuat, jadi atlet tuh nggak gampang down, mereka tuh pasti bisa maju terus walaupun dihina, jadi nggak apa-apa, gitu. Pertama, ya mungkin ada segelintir orang gitu yang nggak apa-apa kalau misalnya menghadapi situasi seperti itu gitu. Maksudnya ada beberapa orang yang mungkin ketika di cyberbullying, ya udah it's okay gitu. Ada yang bisa kayak gitu, atau ada juga yang kayak humor coping, kayak ya udahlah emang kalian bisa apa, atau juga bisa ada yang kayak ya udahlah, take a break aja jadi nggak dilihat sama sekali. Tapi aku juga pengen mengingatkan gitu di sini bahwa atlet-atlet kita ini manusia, punya perasaan, punya perasaan dan punya perasaan dan punya perasaan. Dan tentunya wajar saja mereka sebagai manusia, mereka bisa merasa terhina, bisa juga merasa down, dan mungkin konsekuensi-konsekuensi psikologis lainnya gitu yang menimpa para atlet ini kalau misalnya terus-terusan ada cyberbullying. Kayak jujur aku tuh penasaran, kalau kamu bisa mengungkapkan kata-kata yang baik, atau sebenarnya kamu punya pilihan gitu untuk diam dan tidak berkomentar apapun, kenapa kamu harus memberikan komentar yang jahat? Kayak kamu bisa membantu meringankan beban mereka gitu ya, maksudnya para atlet yang mungkin sedang tidak dalam kondisi yang baik, dengan our unconditional support gitu, kayak doa, semangat, dan lain-lain. Terus kenapa nggak dilakukan gitu? Kenapa kita memilih untuk tega? Aku sampai situ nggak paham, kayak kenapa? Kamu padahal dikasih loh kesempatan untuk diam, tapi kenapa kamu ngomong gitu? Kenapa? Calm down.
Walaupun aku nggak punya kenalan atau keluarga atlet gitu ya, tapi aku tuh pengen coba untuk nge-breakdown apa aja hal yang kira-kira mereka harus lalui berdasarkan, pengamatan aku lewat video YouTube mereka, terus juga media lainnya. Yang pertama, latihan ketat, giat, dan juga gigih. Tidak mengenal putus asa gitu ya. Itu menurut aku pasti mereka lakukan dan mungkin juga diimbangi diet, ketat, terus juga menjaga healthy lifestyle yang, mati-matian gitu, karena harus menjaga kondisi, terus kan biar tetap baik gitu, if I'm not mistaken. Nanti kalau misalnya ada salah tolong direvisi aja di komen. Dan bahkan aku tuh ingin menunjukkan sebuah cerita perjuangan ke teman-teman semua, nanti aku tambahkan di sini. Ini ya, ini udah kelihatan kan ya, udah kelihatan. Ini, mungkin hanya 1/1000.000.000 dari perjuangan dan cerita haru atlet kita gitu. Aku ambil ini dari Kompas yang terbit di hari Jumat kemarin, tanggal 28 Juli 2021. Jadi yuk teman-teman dibaca dulu. Dibaca, aku akan display ini cukup lama, di bagian yang aku kuningin. Mhm. Yang kedua adalah seleksi ketat. Aku baru ingat waktu SMA aku punya teman-teman yang atlet gitu dan mereka kalau misalnya mau maju ke pertandingan juga mereka ada seleksi dulu gitu dan untuk bisa pass on that seleksi juga nggak gampang gitu, karena banyak sekali yang harus diurus oleh mereka. Aku nggak bisa menjabarkan di sini karena aku juga nggak tahu apa, tapi yang jelas susah teman-teman, susah gitu. Yang ketiga, kemarin aku sempat ngelihat, dokumenter gitu, atlet Cina yang dia menyampaikan bahwa we have to sacrifice our childhood. Kebayang nggak sih teman-teman, atlet yang dari kecil mereka udah dilatih, mereka udah ikut training atau udah apa ya itu istilahnya di asrama mungkin ada ya seperti itu gitu. Mereka akan mengorbankan banyak masa kecilnya gitu. Ketika kita bisa main petak umpet di luar, main kelereng, main congklak, main apapun itu, mungkin mereka nggak dapat kesempatan yang sama gitu karena mereka ya sedang, training untuk di masa depan mengharumkan nama bangsa dan itu mereka juga kehilangan gitu, itu yang perlu dicatat. Kemudian yang keempat, ini opini pribadi aku aja sih berdasarkan pengamatan. Untuk masuk olimpiade aja sepertinya nggak gampang ya, maksudnya untuk terkualifikasi jadi peserta dan partisipan di olimpiade itu kayaknya nggak gampang gitu, kayak banyak requirements yang harus, dipenuhi, tapi aku nggak bisa ngejelasin jelas juga karena aku juga bisa aja salah. Jadi nanti mungkin boleh ditanya ke orang yang lebih expert. Oh ya, dan terus untuk memenuhi requirements itu juga pasti butuh perjuangan ya dari yang tadi udah, latihan, seleksi gitu macam-macam, yang kita nggak bisa bayangin sebenarnya, seberat apa gitu mereka melalui ini semua. Yang kelima, menurut aku banyak banget karakteristik yang mereka harus tanamkan ke kepribadian mereka gitu, ke diri mereka sendiri. Aku sempat ngelis nih ya, yang pertama ketekunan, terus kegigihan, kerja keras, konsistensi, willingness to grow atau kemauan untuk, berkembang, terus coping mechanism yang positif, terus juga keikhlasan, kemauan untuk berkorban, keberanian tentunya, kesabaran apalagi, dan seluruh hal yang sebenarnya kalau aku sebutin satu-satu di sini sih jadi 300 jam mungkin videonya, enggak sih lebay aja, tapi banyak. Mhm. Yang keenam adalah physical and mental cost. Karena aku mikir gitu, nggak cuma fisik aja yang capek, tapi beban psikologis ataupun resiko psikologis dari seorang atlet itu, tetap ada gitu. Bahkan nggak hanya ke atlet itu sendiri, tapi ke orang-orang di sekelilingnya. Yang pertama dari segi resiko fisik. Aku ngelihat teman-teman aku waktu di SMA itu, para atlet itu, capek, pegel-pegel, sakit-sakit badan, kalau misalnya di sekolah karena ya habis latihan, habis seleksi, ataupun enggak kalau ada lomba mereka tuh sangat menjaga kondisi, mereka gitu, baik dari fisik biar mereka nggak sakit ataupun dari segi mental gitu. Mereka harus, stabil dan juga tenang gitu, kayak compose gitu seharian itu. Terus juga pastinya ada kemungkinan untuk cedera. Aku juga sempat dengar, apa baca ya, cerita yang, Rahmat Erwin itu ada cedera hamstring sebelum dia main di Olimpik gitu. Terus, ada juga kemungkinan untuk sakit dalam jangka waktu panjang akibat cedera itu. Ya kan teman-teman kita nggak pernah tahu ya, cederanya bagian apa, berapa lama waktu untuk recovery-nya, terus masa recovery-nya itu ada banyak, pergulatan batin yang mungkin aja muncul gitu yang kita nggak pernah tahu kayak apa. Jadi aku juga nggak bisa cerita banyak karena aku juga, hanya menerka-nerka. Yang kedua dari segi resiko psikologis.
gitu. Jadi tanggung jawab yang mereka punya terhadap masyarakat Indonesia mungkin saja bisa saja jadi beban ataupun tuntutan gitu ya. Ini mungkin aja bisa jadi beban atau tuntutan yang jadi terlalu berat untuk dipikul. Apalagi banyak atlet-atlet muda kan nih yang masih hormonnya juga naik turun gitu, lagi masa transisi dari late adolescence ke emerging adulthood atau apapun itu. I forgot, I'm so sorry. Ya, lagi masa transisi. Pokoknya lagi banyak pergulatan batin gitu secara psikologis. Nah, itu juga bisa ngebuat para atlet kita tuh jadi merasa tertekan mungkin. Terus, mereka juga kalau sibuk tentunya harus mengorbankan waktu yang mereka gunakan dengan orang-orang terkasihnya gitu. Mungkin aja bisa dipakai latihan, atau misalnya kalau lagi olimpiade gini kan cukup lama ya perginya gitu. Bayangin nggak sih teman-teman sebanyak apa, dan ini tuh yang aku jelasin tadi kayak cuma seuprit dari sudut pandang outsider yang berasumsi dengan segala ketahuan aku dan juga observasi aku yang terbatas. Hal ini tuh jelas belum dilengkapi dengan berjuta-juta hal yang terjadi sebenarnya oleh para atlet ataupun hal-hal yang ada di benak atlet itu sendiri. Jadi menurut aku kalau misalnya kita bisa membanggakan para atlet Indonesia yang dapat emas, harusnya kita juga punya rasa bangga yang sama nggak sih terkait teman-teman atlet, sorry, teman-teman, para atlet yang dapat kesempatan untuk bertanding di suatu kompetisi, nggak hanya Olympics, tapi banyak juga kan ajang olahraga lain yang mereka bisa ikuti gitu. Sorry banget tadi keceplosan teman-teman, karena aku hampir setiap hari ya ngelihat para atlet ini berjuang, jadi rasanya sudah akrab sekali gitu di depan TV bersama saya. Sorry, mhm. Nah, kalau kita bisa mengeluh-ngeluhkan saat mereka ada di atas podium juara, ya kita juga sebenarnya harus bisa dong ada di saat mereka lagi di tempat lain dan bukan di atas podium juara gitu ya. Kayak terus coba memberikan semangat, dukungan, dan juga doa. Dan sebenarnya tuh nggak susah loh ngetik semangat kayak SEMANGAT, terus klik send, udah gitu. Nggak susah ngetik semangat daripada komentar-komentar yang tadi makhluk-makhluk itu sudah sampaikan. It's way shorter than that, please. Dan bagi teman-teman, aku juga pengen ngingetin bahwa bangkit itu butuh waktu. Untuk nerima suatu hal yang sebenarnya kita nggak harapkan itu butuh waktu, butuh proses. Dan untuk bisa beradaptasi, memaafkan diri, itu juga butuh waktu. Jadi aku harap kita bisa sama-sama mencoba untuk memahami mereka and let them take their time. Gitu, sampai mereka bisa balik lagi, bangun lagi, bangkit lagi, dan setelah kita dukung lagi dengan semangat. Memasuki ke area closing, bagian closing, aku ingin memberikan tips biar kita nggak jadi orang salty seperti makhluk-makhluk yang ada di screenshot tadi. Yang pertama dan yang terakhir, belajarlah untuk mengapresiasi diri kita dan juga orang lain, dimulai dari hal yang kecil. Ini tuh pernah dibahas di episode And Here We Share, episode 3, di bagian self-acceptance. Itu ada langkahnya, appreciate your achievements, kayak gitu. Apapun itu gitu, misalnya dari lolos ujian, terus juga berhasil nyobain resep baru, terus berhasil menempuh jarak yang lebih jauh ketika bersepeda, kan sekarang bersepeda lagi hits ya. Terus misalnya berhasil menyelesaikan tugas yang sebenarnya tuh susah gitu, tapi akhirnya beres juga nih. Apapun itu, coba untuk appreciate every single thing, let yourself enjoy your moment, and let people enjoy their moment. Tidak perlu untuk merusaknya, teman-teman. Jangan ya. Sebelum menutup, aku ingin mengatakan juga, apapun yang terjadi di pertandingan esok hari, yuk kita sama-sama doain biar atlet kita, pertama, diberikan kesehatan secara fisik dan juga mental tentunya. Kedua, dilancarkan segala hal dan juga rintangan yang dihadapi oleh mereka nantinya. Dan yang ketiga, yang terakhir, diberikan hasil terbaik. Karena apapun itu, yuk kita sama-sama ucapkan rasa bangga kita kepada atlet Indonesia. Oke, sekian aja dari aku untuk episode And Here We Share kelima kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah informasi. Kalau teman-teman mau memberikan feedback untuk video-video aku di YouTube atau video ini secara khusus, itu boleh banget aku terbuka dengan feedback. Silahkan komen ataupun hubungi aku lewat media sosial yang udah aku cantumkan di description box. Kayak gitu. Until the next episode, I hope you guys stay healthy, happy, and don't forget to pray and support our Indonesia team. Bye-bye! BTW ini kebiasaan banget gak sih kalau ada speaker tuh
aku selalu mulai record duluan gitu. Sekarang aku sesinya self talk karena aku seneng banget self talk. Jujur aku kayak every day, every night, every second, every moment aku tuh self talk. Jujur banget, bisa beres nggak ya ini video tanpa aku getting too emotional? Kayak aku tuh bingung gitu, kenapa orang tuh bisa seenaknya kayak gitu. If you still want to comment that shit, then fight me. Fight me already. Aku punya otot, aku punya otot. Kelihatan nggak otot? Itu sebenarnya ada otot. Kalau kalian pegang ini tuh otot. Cuman ya memang komposisinya kebanyakan lemak aja. Cuman agak muscle tuh to fight you all. Oh, stress. Itu aku yang stres. Padahal aku bukan siapa-siapanya. Tapi aku tuh suka ikut stres dan juga overthinking. Apalagi tadi malam aku tuh sampai nggak bisa tidur. Padahal, who am I anyway? Tapi kepikiran aja tetap. Tahu nggak kenapa? Karena mungkin aku masih terhantui oleh cita-cita lama aku. Jadi dulu tuh aku pengen jadi atlet bulu tangkis gitu. Kenapa jadi curhat ya? Tapi aku tuh pengen jadi atlet bulu tangkis dari kecil. Aku lupa umur berapa, kayak dari umur 7 tahun mungkin ya. Dari kecil banget aku tuh seneng banget main bulu tangkis di depan rumah di jalan raya ini. Terus kalau dapat apa namanya raket tuh seneng banget. Dapat kok yang segini tuh masih dulu tuh dijualnya gitu kan, tabung. Itu tuh seneng banget. Terus aku main sama ada ART aku dulu. Terus aku sampai kayak kepikiran pengen jadi atlet. Terus orang tua aku juga kayak, Andin kamu mau sekolah nggak, sekolah bulu tangkis gitu. Dan aku tuh kayak udah, ayo mau gitu, ayo ayo kita sekolah yang benar, siapa tahu dibawa ke Jarum lah apalah. Soalnya dulu tuh kayak masih polos dan gak dapet informasi apa-apa gitu kan aku, jadi kayak nggak tahu juga jalurnya gimana biar bisa jadi atlet. Cuman ya udah gitu sekolah aja dulu. Akunya teralihkan ke basket. Jadi aku main basket terus nggak main bulu tangkis lagi. Padahal my original passion was badminton. Bingung. Tapi ya udah, that's that. Ada kerupuk sebentar, ada emang kerupuk. Semangat mang jualannya. Aduh Tuhan, ini I'm getting tired. Okay, bye. Oh my god, gini doang tired. Gimana mau jadi atlet, Din? Bikin video aja tired. Yaudah, yaudah. Jangan terlalu marah sama diri kamu sendiri. Bye-bye, 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 bye-bye.